Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua, sahabat daurah poligami yang dirahmati Allah. Di video yang ketiga, saya ingin menyampaikan bab tentang gimana sih indahnya atau manisnya poligami. Nah, ini buat para istri nih cocok nih dengerin nih. Jadi bapak-bapak yang punya istri ya, nah, tonton coba video ini, gitu ya. Begini, poligami itu saya sendiri merasakannya. Ingat sebelumnya pentingnya adab ya, di awal itu adab ya, karena dengan adab itu menjadikan manis. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, saya beserta kedua istri saya setelah berpoligami itu, Masya Allah. Sebelumnya, ini saya kasih cerita dulu sebelumnya saya sebagai seorang ya apa ya, saya bilang wira swasta, kalau saya wira usaha gitu ya, saya bilang pengusaha juga kayaknya terlalu keren ya. Saya kerja gitu ya, saya punya kesibukan banyak, saya pengajar juga, dagang juga, macam-macam, menulis buku juga ya, banyak kesibukan. Lalu istri saya juga sama, dia punya usaha, punya ya jualan juga lah gitu ya, yang sedang dirintis sama istri saya, istri pertama. Keadaan kami repot, ditambah anak-anak kecil-kecil kami yang banyak, yang kami harus mikirkan sekolah mereka, hafalan Quran mereka, dan macam-macam itu ya. Kesibukan istri saya yang segudang itu juga dengan usaha yang baru dirintis kan sangat butuh konsentrasi itu. Nah itu membuat istri saya kadang-kadang ya kerepotan juga, keteteran gitu, ngurusin rumah tangga, anak itu keteteran. Nah akhirnya apa, qadarullahnya juga memang kami, saya dan istri itu sama-sama punya hajat kepingin poligami gitu ya. Alasannya apa macam-macam, entarlah itu belakangan gitu ya. Tapi saya ingin ceritakan hasilnya, apa yang terjadi setelah kami poligami itu. Masya Allah, tabarakallah, setelah kami berpoligami, saya merasakan banget, dan istri saya diantaranya. Dulu kan istri saya karena saking repotnya itu nggak sempat yang namanya itu senam untuk menjaga kebugaran tubuh, itu nggak sempat senam. Akhirnya setelah poligami, sebagian tugas itu kan ya, namanya istri kan punya kewajiban dalam urusan rumah tangga, karena dia adalah pemimpinnya rumah tangga. Rasul sendiri yang bilang, seorang istri adalah pemimpin, mas'ulun, pemimpin bagi siapa? Harta suami, rumah tangganya suami. Kemudian asisten rumah tangga atau pelayan, dia juga raja atau pemimpin atas pekerjaannya. Jadi masing-masing kita adalah pemimpin. Kullukum mas'ulun, masing-masing kita adalah pemimpin an ra'iyah, atas apa yang kalian pimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Nah, kira-kira gitulah gambaran hadisnya itu ya. Nah, kullukum mas'ulun, masing-masing kalian adalah mas'ul. Mas'ul itu pemimpin kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, masing-masing kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Istri saya akhirnya dengan berbagi tugas dengan istri yang tadinya kan tugasnya banyak banget, dan akhirnya dibagi. Dengan dibagi itulah ada sisa waktu yang bisa digunakan untuk senam kebugaran. Masih ada sisa lagi untuk apa? Dipakai oleh istri saya untuk bisa kuliah lagi ya, nyambung lagi kuliahnya, kuliah tambahan ilmu diniyahnya, agamanya. Subhanallah, makin seiringan perjalanan, istri satu, istri dua semakin berbagi manajemen waktu, pekerjaan rumah tangga. Walhasil apa yang terjadi? Waktunya pun akhirnya diberkahi oleh Allah. Nah ini dia, poligami yang syar'i itu atau yang sesuai sunnah itu menghasilkan banyak banget keberkahan. Berkah itu kan ziyadatul khair ya, kebaikannya nambah-nambah terus. Hasilnya apa? Hasilnya akhirnya istri kedua juga bisa belajar agama dengan istri pertama, belajar memperbaiki tahsinul Quran dengan istri pertama. Istri pertama saya yang tadinya sebelum nikah itu penghafal Quran, setelah nikah karena repotnya amanah terhenti ziyadah tuh tambahan hafalan Qurannya, akhirnya jadi bisa nambah hafalan Quran lagi. Subhanallah ya, hikmahnya berpoligami itu, yang tadinya sulit untuk ziyadah Al-Qurannya untuk nambah hafalan jadi bisa nambah. Yang nggak sempat senam, ibu-ibu ini penting nih senam nih untuk jaga kebugaran tubuh, menjaga tubuh biar jangan sampai kayak
aduh mekar gitu ya, subhanallah ya, akhirnya bisa jadi senam, jaga sehat untuk suami, jaga kecantikan kan, subhanallah. Istri bisa saling berbagi ya, berbagi pahala juga. Punya adik madu, apa kekurangannya adik madu ditutupi, disempurnakan jadi pahala, subhanallah, gudangnya pahala ya. Istri kedua juga sama gitu, banyak hal yang bisa dia bantu, dia juga mendapatkan banyak hal. Karena kami tidak pernah menempatkan istri kedua sebagai pembantu, bukan pembantu. Kalau perempuan di rumah nyuci piring, bersih-bersih rumah, cuci baju, itu sudah fitrah dan itu biasa saja. Menurut saya biasa saja. Kalau Anda sebut itu pembantu, berarti orang tua kalian ini pembantu semua nanti. Orang tua kita pembantu. Bukan orang tua kita dulu belum kenal laundry, belum kenal pembantu. Zaman dulu tuh jarang apa-apa dikerjain seorang istri. Apa kita sebut mereka pembantu? Tidak. Apa terus suami yang bekerja di luar itu disebut dengan budak, cari uang, ATM? Ya enggak lah. Ada tugasnya masing-masing. Suaminya kerja, jangan sebut suaminya kerja sebagai tuyul. Ya enggak lah. Gitu ya. Subhanallah. Pekerjaan yang saling membantu itu membuat harmonis, membuat berjalan manis gitu. Dan saya juga jadi lebih tenang. Ini itu tadi kan manfaat antar istri ya. Bagaimana dengan saya sendiri gitu? Saya sendiri merasakan, saya pribadi, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan, dulu saya kalau karena sering keluar kota itu kan khawatir banget tuh, istri di rumah sendirian, anak-anak segitu banyak. Itu gimana coba? Yang ngurusin anak gitu. Coba Anda bayangkan ya, yang ngurusin anak, seorang istri sendirian, anak banyak, ada 6, ada 7. Itu gimana coba cara dia repotnya, harus nganter sekolah, belum yang bayi di rumah, aduh repot ya. Tapi subhanallah, dengan adanya pernikahan poligami, masya Allah, tugas-tugas terselesaikan. Minimal satu, saya merasa tenang. Kenapa? Istri saya ada teman. Istri saya ada teman di rumah. Teman itulah yang saling bantu nanti ngomong anak, ngurus anak. Dia juga punya anak, sama anaknya malah jadi tempat punya teman bermain, kan begitu. Terus antar mereka pun jadi saling curhat. Mereka jadi punya teman setia kan, punya teman akrab. Kadang-kadang seorang istri ini kalau nggak punya teman akrab, ini curhatnya bisa kemana-mana nih, bahaya nih. Bisa curhat ke medsos ya, Facebook lah, ke Instagram, kemana-mana. Bahkan yang parahnya lagi curhat sama teman Facebook mungkin ya, yang itu teman SMA dulu ya, suami orang atau mungkin janda. Ini rawan perselingkuhan. Tapi kalau sudah punya adik madu, akrab gitu, dekat, akhirnya akur rumah tangga itu kan, antar mereka saling cerita, saling berbagi, saling motivasi, kan keren gitu. Dan itu yang saya rasakan dengan pernikahan poligami. Anak-anak saya juga begitu, sama anak-anak juga dengan poligami jadi makin seneng. Karena kalau dulu mungkin makan sering keteteran ya, karena uminya repot. Sekarang ada bagian perdapuran, ada bagian pendidikan, ada bagian macam-macam. Dan subhanallah, saya bilang itulah manisnya berpoligami. Belum lagi kalau kita lagi jalan, pergi kemana, ya kan, keluar kota, jalan-jalan sekeluarga, itu kalau ada istri kedua, ketiga, keempat, itu jadi ada yang saling menjaga gitu ya, dan rame gitu, asik gitu. Subhanallah, pokoknya nikmat yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, fabi ayyi ala rabbikum tukadzibah. Pertanyaannya, Mas, kok pernikahannya indah kayak gitu, Masya Allah. Terus bagaimana dengan orang-orang yang pernikahannya nggak indah? Pernikahan orang-orang yang pernikahannya itu justru antar istri perang, cekcok, ada yang minta cerai, mungkin mereka saling labrak, mereka saling berantem segala macam. Nah, kita akan tonton di video berikutnya, kita akan bahas itu supaya jadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.